Pemirsa Intens Investigasi, pernikahan adalah momen sakral. Sebuah titik balik dalam hidup dua insan yang berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, setia, dan berjalan bersama dalam suka maupun duka. Dan siapa sangka Amanda Manopo dan Kenny Austin yang selama ini tak terlalu sering memamerkan hubungan mereka ke publik itu, namun mengejutkan menikah pada 10 Oktober 2025 lalu. Di balik momen bahagia pernikahan mereka, terselip kisah menarik dan juga penuh haru yang diungkap oleh Pendeta Gideon Simanjuntak dan istrinya, Amanda Zevanya. Dua orang yang menjadi saksi langsung proses penyatuan cinta Amanda Manopo dan Kenny Austin. Pendeta Gideon Simanjuntak yang memimpin pemberkatan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin mengaku bahwa dirinya tersentuh secara pribadi saat menjalani proses konseling pranikah bersama pasangan tersebut. Ia dan sang istri, Amanda Zevanya, mendampingi Amanda Manopo dan Kenny Austin dalam sesi-sesi pembinaan rohani sebelum keduanya mengucapkan janji suci. Lantas, hal apa lagi yang diungkap sang pendeta di balik pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin? Benarkah meski keduanya adalah selebriti tapi mereka tak bersikap sok artis? Benarkah juga sang pendeta dan istri juga melihat bahwa mereka memang saling mencintai dan bahkan bak seperti kisah cinta drama Korea yang romantis? Lalu seperti apa juga sang pendeta melihat kursi depan yang disiapkan untuk mendiang ibu Amanda Manopo? Dan seperti apa juga kakak Amanda Manopo mengungkap hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Our hearts beat to the city streets. Selain mengejutkan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin, ternyata di balik pernikahan mereka pun tersimpan kisah yang sangat berbeda. Kisah tentang ketulusan, kerendahan hati, dan proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Pendeta Gideon Simanjuntak, sosok yang diberi kepercayaan untuk memberkati pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin, membagikan kisah menarik dan haru yang terjadi sebelum hari istimewa itu digelar. Berkati rumah tangga mereka. Berkenanlah hadir dalam rumah tangga mereka. Berkenanlah menjadi pembela, penolong dalam rumah tangga mereka. Bersama sang istri, Amanda Zevanya, Gideon Simanjuntak menceritakan bagaimana Amanda Manopo suatu hari datang dengan ketulusan hati dan menyatakan keinginannya untuk menikah. Menurut Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya, Amanda dan Kenny Austin menjalani konseling pranikah dengan sangat serius. Selain itu, mereka juga rendah hati karena tak sekalipun menunjukkan sikap ngartis. Tapi mereka justru terlihat seperti pasangan muda biasa yang benar-benar ingin membangun rumah tangga di atas fondasi yang kuat dan sehat. Sebelumnya kan juga baptis Amanda juga kan, dan juga baptis Kenny. Karena saya lihat kami berdua melihat baik Amanda sama Kenny punya kerinduan yang mendalam untuk kenal Tuhan. Jadi ketika mereka dengar ada baptisan, kami juga sedang dalam berjalan proses buat konseling pernikahan. Jadi saya bilang sama Kenny ada baptisan. Oh mau banget, dia panggil saya Bang. Nah jadi dia baptis, ikut konseling, dan puji Tuhan juga saya ngelayanin konselingnya. Kami banyak cerita, banyak ngobrol. Dan Kenny, saya sih ngelihatnya dia sungguh-sungguh mau kenal Tuhan ya. Dan dibaptis lah, dan selesai baptisan ya kita lanjutin konseling pernikahan. Dan seperti yang semua teman-teman tahu, kemarin mereka pernikahan terheboh ya 2024 kalau nggak salah. Mengagetkan, ya mengejutkan. Kalau sama Amanda sih kenal udah cukup lama dan kalau proses konselingnya sendiri kalau konseling pernikahan kurang lebih 2-3 bulan ya. 2-3 dia ya kurang lebih sih. Seperti itu sih. Dia datang ke rumah, bahkan kemarin Jumatnya nikah, kita jam 9 sampai jam, saya lupa ya, setengah 12 kah atau jam 11 masih konseling. Nah puji Tuhannya baik Kenny sama Amanda saya lihat mereka nggak ngartis ya.
Mereka tuh datang dengan hati yang terbuka, cerita, bahkan Manda sama Manda, konseling, saya sama Kenny. Saya sampai tahu dia suka naik gunung, saya sampai tahu dia suka main pedal dan sebagainya. Jadi kita take it serius sih. Terlihat memang komit dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sementara itu, Amanda Zevanya atau istri pendeta Gideon Simanjuntak juga menceritakan tentang kursi depan yang disiapkan untuk mendiang Ibunda Amanda Manopo. Selain itu, Amanda Zevanya dan Gideon Simanjuntak juga mengungkapkan cara Kenny Austin dan Amanda Manopo saling mencintai. Diakui Amanda Zevanya, ia melihat seperti pasangan saat sedang nonton sebuah drama Korea yang romantis. Mereka saling mencintai dengan cara yang beda. Amanda Manopo dengan sikap ekspresifnya, sedangkan Kenny Austin dengan sikap coolnya. Pas lihat juga, ya memang itu permintaan dari Manda sih. Iya, karena tadinya pikir Daddy sama Angel duduk di depan, tapi ternyata Angel bilang enggak kak, itu tempatnya mami gitu. Pertama kayak nonton drama Korea ya. Pertama kayak nonton drama Korea, dan kedua yang obvious terlihat adalah mereka sangat-sangat saling mencintai tapi dengan caranya berbeda. Manda lebih ekspresif orangnya, kita tahu lah Manda kan ekspresif banget orangnya gitu, dan Kenny yang lebih cool, tapi ya mereka saling mencintai tapi dengan cara mereka berbeda. Manda dengan kelucuan dan ceriaannya, Kenny dengan kekulannya dia, tapi sangat terlihat mereka saling mencintai dan mau sungguh-sungguh. Kalau saya lihat sih, pas saya Amanda kan udah kenal lama. Pas kenal Kenny sih, beberapa kali ketemu, beberapa kali ngobrol, saya tenang. Karena kan akan repot menikah kalau orang gak sayang sama kita kan. Iya, kelihatan sayangnya, kelihatan cara mereka ngobrol, cara mereka saling pandang. Walaupun cinta baru pondasi, kita perlu waktu adalah istilahnya hakim dan guru yang paling adil. Di sisi lain, kakak Amanda Manopo juga menceritakan alasan Amanda Manopo menyiapkan kursi untuk menghadirkan sosok bundanya. Menurutnya, sebagai bentuk menghormati sang ibunda dan menunjukkan rasa sayangnya kepada sang bunda yang sudah menghadap Tuhan pada tahun 2021 lalu. Ia juga mengungkapkan sosok Amanda Manopo yang sedang kasmaran dengan Kenny Austin hingga suka bermanja-manja karena Amanda Manopo sosok yang ekspresif dalam menunjukkan cintanya. Tak lupa, sang kakak juga memanjatkan doa sekaligus memberikan wejangan pernikahan kepada Amanda Manopo, sang adik. Iya, itu memang kita persiapkan sih, karena kan memang dari saya pribadi kan dulu waktu pernikahan kan masih ada mami. Cuma kan ternyata tahun 2021 kan mami dipanggil Tuhan. Nah pas saat kemarin Manda melangsungkan pernikahannya, ya kita ingin adalah mami in memoriam mami lah gitu. Kita sebagai bentuk mengingat kayak kalau ada mami, ya menghormati, dan juga kayak ya sebetulnya kalau bisa ya kayak happy lah kita kalau misalnya mengingat mami di masa-masa yang memorable buat kita lah gitu. That's why ada kursi lah untuk mami juga di situ lah, untuk in memoriam ada mami juga di situ. Yeah. Itu sebenarnya nggak bermaksud apa-apa juga, nggak ada artinya juga, nggak. Cuman kita pengen juga di situ untuk sebagai rasa menghargainya kita, rasa sayang kita juga kepada mami. Kalau mereka bersama ya gitu ya, paling biasanya ya manja-manja, gimana sih orang pacaran? Gimana sih mas? Gimana sih kalau mas juga lagi pacaran, gimana ya, pasti adalah lucu-lucunya gitu loh. Ya sama lah mereka juga, yang namanya orang lagi kasmaran ya pasti ada lucu-lucunya juga, cute-cute-nya gitu mas. Yang aku pernah sampaikan ke Manda sih lebih kayak ke Manda kan bentar lagi akan jadi istri, harus jadi pendoa bagi suaminya Manda gitu kan. Terus pastinya Manda harus menopang suami lah gitu, dan juga ya sama-sama berjuang lah mereka berdua untuk saling merendahkan egonya. Dan pastinya kita juga ingetin dari sekarang gitu kan, kalau yang namanya pernikahan pastinya kedepannya pasti akan ada tantangan, dan nggak mungkin terus di atas, pasti akan ada ups and down, betul. Jadi itu yang kita ingetin lah, kalau kayak gitu ya jangan pernah jangan pernah
saling inilah harus punya satu visi misi yang kuat lah gitu, terutama mereka kan menikahnya perlu Tuhan kan gitu, jadi harus sama-sama berjuang untuk terus takut akan Tuhan lah. Doanya pastinya Amanda dan Kenny menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, yang selalu selalu ingat gitu akan penyertaan Tuhan, akan hubungan mereka berdua, jaga ego masing-masing juga. Amanda harus menghormati Kenny, begitupun juga Kenny harus mengasihi Amanda sih. Di tengah kebahagiaan Amanda Manopo dan Kenny Austin ini juga masih membagikan kebahagiaannya kepada para followersnya. Tampak beredar di media sosial sebuah video Amanda Manopo yang membagi-bagikan souvenirnya. Nih masnya, dapat ini apa sih namanya, cleansing oil dari Glade to Glow, dapat cushion dari Glade to Glow, dapat Skintific dari dapat apa sih namanya? Spray dari Skintific. Sunscreen. Tapi mau ucapin makasih aja ya buat semuanya yang udah mendoakan aku sama Kenny. Apapun doa baik itu juga balik ke kalian. Ya semoga pernikahan ini menjadi perjalanan awal yang selalu dituntun sama Tuhan. Bahwa aku coba berdoa semoga Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami berdua. Dalam momen pernikahannya kemarin, sangat terasa ketika momen pendeta memberkati Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Ketika Amanda Manopo dan Kenny Austin berdiri di altar, mengenakan busana pernikahan mereka, suasana penuh haru menyelimuti ruangan. Mereka saling mengucap janji dengan suara yang lirih tapi penuh keyakinan. Seperti inilah detik-detik haru saat mempelai Amanda Manopo dan Kenny Austin diberkati oleh pendeta Gideon Simanjuntak hingga sah menjadi pasangan suami istri. Seperti apa tanggapan desainer baju pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin ungkap hal pembuatan baju pengantin yang dibilang mendadak tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Pernikahan pasangan selebriti Kenny Austin dan Amanda Manopo memang menjadi sorotan publik. Selain karena keduanya dikenal sebagai figur publik yang memiliki banyak penggemar, momen sakral tersebut juga dipenuhi dengan berbagai kejutan, termasuk dirasakan juga oleh tim di balik layar. Seperti desainer busana pernikahan mereka, sang desainer mengungkapkan pengalaman unik saat diminta merancang tuxedo untuk Kenny Austin. Ia mengaku terkejut saat menerima permintaan dari Kenny yang terkesan mendadak. Baru mendapat info awal sekitar 2 minggu sebelum tiba-tiba pre-wedding. Lalu 3 minggu kemudian udah langsung married. Sedangkan untuk konsep memang idenya dari Kenny Austin sendiri. Dan menurutnya, Kenny datang dengan konsep yang cukup sederhana, namun tetap menginginkan kesan elegan dan maskulin. Meskipun waktu persiapan sangat singkat, sang desainer mengaku tetap berusaha maksimal agar tuxedo yang dikenakan Kenny Austin tersebut tetap terlihat sempurna di hari bahagianya. Prosesnya cukup mendadak, jadi kita baru diinfo kayak 2 minggu sebelum tiba-tiba pre-wedding, lalu 3 minggu kemudian langsung married. Kita kira bercanda gitu ya, ternyata emang beneran gitu. Nggak pernah kelihatan kapan pacarannya, kapan pokoknya so quiet, pokoknya diem, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kawin aja gitu. Ya untuk Kenny pas 2, jadi untuk holy matrimony sama resepsi, lalu untuk keluarga masing-masing juga 2. Papa Kenny, Papa Amanda, kakak ipar, siapa lagi ya? Ya keluarga lah, jadi masing-masing 2 gitu. Cream sama black tuxedo.
simple lah, simple wedding kayak kita lihat kemarin. Memang tadinya mau white on white, cuman karena konsep white on white udah agak kuno, jadi kita sarankan white tapi pentsnya tetap black. Lalu yang satu lagi black on black, jadi klasik, sesuai dengan gayanya si Kenny, klasik, elegan gitu. Proses pemilihan memang Manda nggak ikut. Manda itu ikut waktu proses fitting. Jadi fitting dan last fitting. Selain pembuatan busana pengantin Kenny Austin yang mendadak itu, sosok sang aktor dan sekaligus model itu juga menjadi objek pengamatan sang desainer. Diakuinya, sosok Kenny Austin di mata desainer adalah orang yang kalem dan lembut. Begitu juga dengan Amanda Manopo yang menurutnya juga hampir memiliki karakter yang sama dengan Kenny Austin, sama-sama kalem dan santai. Saya tahunya Kenny itu aktor awalnya, malah nggak tahu kalau sebelumnya itu model lah apa. Jadi ya apa tuh, lihat semuanya ya bagus-bagus aja. Badannya juga oke, kalem orangnya, soft banget gitu. Kayak orang mirip-mirip gitu. Sama-sama kalem, sama-sama santai. Saya juga baru ketemu mereka berdua, belum pernah kenal sebelumnya. Jadi kayaknya satu tipe, sama-sama kalem, sama-sama santai. Stylenya juga mirip-mirip kalau saya lihat. Jadi kok bisa pas gitu, lucu aja gitu. Kebahagiaan Amanda Manopo dan Kenny Austin juga dirasakan oleh para tamu yang datang. Lalu seperti apa para tamu undangan ucapkan turut berbahagia atas pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Di balik kebahagiaan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin juga banyak menjatuhkan air mata sebagai bentuk rasa ikut berbahagia dari orang terdekat yang hadir dalam pernikahan. Para tamu undangan turut berbahagia dan memberikan doa restu atas pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Salah satunya dari Sarah Wijayanto yang memang dekat dengan Amanda Manopo. Ia sampai berkali-kali menangis karena bahagia akhirnya Amanda Manopo menemukan kebahagiaannya dengan pria yang tepat dan doanya agar mereka bisa menjalani pernikahan selama-lamanya. Nangis terus dari tadi, ya, pokoknya bahagia. Syok-syoknya masih ada, mood syoknya, tapi pokoknya intinya adalah aku berdoa semoga Amanda dan Kenny itu kan mau naik lagi. Terharu banget ya Kak, kenapa gitu sampai terharu ini Kak? Ya pokoknya karena aku sama Amanda kan emang kita deket banget ya, dan aku selalu mendoakan anak ini tuh menemukan bahagianya gitu, dan akhirnya Amanda bisa menemukan bahagianya. Ya pokoknya doaku adalah semoga Amanda dan Kenny bisa terus kompak, saling menemukan bahagianya di satu sama lain, dan komit untuk menjalankan pernikahan ya selamanya. Di sisi lain, ada pula Fajar Sadboy yang ikut mengungkapkan rasa bahagianya atas pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Ia juga ungkap betapa senangnya sekaligus kaget mengetahui Amanda Manopo sudah menemukan pendamping hidupnya. Ia juga menunjukkan souvenir yang diberikan di pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang jumlahnya beragam tersebut. Kalau dari aku senang banget ya, apalagi jadi kakak sendiri kan, kakak di series ya, bukan di real life. Makanya aku ikut senang ya. Beforenya aku shock gitu, kaget tiba-tiba beliau nikah. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu aku udah sembuh. Bercanda. Iya pokoknya ikut senang ya, ikut bahagia. Tadi sempat nangis aku, cuman aku tutupin. Kenapa terharu gitu? Iya, ikut senang aja gitu, bahagia.
kebayang gak sih kalau kalau ada satu manusia bahagia, ikut bahagia itu rasanya bahagia banget loh. Emang sedekat itu sama Amanda berarti ya? Enggak, maksudnya bukan sedekat itu juga, tapi kerasa gitu emosi kebahagiaannya sampai meneteskan air mata. Wah itu memang paling teh best. Sama itu ada emas juga sama produk-produk itu. Ntar aku lihat lah, aku buka. Kamu ngapain bisa dapat hadiah? Dapat surprise? Gak tahu ya. Gak tahu ngapain dapat hadiah. Alhamdulillah tiba-tiba aja gitu dibilang, "Jar, ntar kamu aplikasi TV ya." Terus aku kayak, "Oh, boleh tuh." Pas juga kan buat main PS. Tuh yang cash bill ini nih. Apa itu? Ada emas. Wih. Berapa? Emas berapa gram? 0,1. Boleh dilihatin bentar, bentar. Lihatin. Ini khusus buat kamu aja apa semuanya dapat? Nggak tahu ya, mudah-mudahan semuanya dapat ya. Ini. Oh, ini ada kayak tempat itu minum gitu loh, tempat tumbler. Iya, tumbler. Sama ada ini juga. Itu apa itu? Lipstick kalau nggak salah. Oh iya. Iya, buat makeup ya. buat bir. Sama ada ini juga nih. Ini apa nih? Nah, itu kayak gitu loh. Iya. Apa Iya. itu aja? Nggak tahu. Pokoknya kayak gitu. Nah, seduh satu kantong teh. Oh, herbal ya. Wow. Makan ya. Ada Sabun. ini. Iya ya. Iya. Yang lainnya? Iya. Skincare aja. Ini skincare. Skincare. Iya, skincare. Iya, skincare. Terakhir itu paling bawah. Terakhir dapat tuh. Ini bedak enggak sih? Iya, bedak dapat bedak. Nah, ini apa ya? Mudah-mudahan iPhone ya. Parfum. Oh, parfum. Wah, makasih. Pas banget lagi parfum aku jatuh tadi. Jatuh cinta pandangan pertama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.